Wisudawan wisudawati memasuki ruang upacara, menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini Sabtu 12 November 2016 kita dapat bertemu di Best Western untuk menghadiri sidang Senat Terbuka dalam rangka wisuda ke-26 program Diploma 3 Keteknikan Akademi Teknologi Warga Surakarta. Mengawali upacara wisuda pada hari ini akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, laporan pendidikan, sambutan, pembacaan surat keputusan direktur, pelantikan wisudawan-wisudawati, dilanjutkan sambutan, doa, dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang Senat terbuka dengan acara tunggal wisuda program Diploma 3 Keteknikan Akademi Teknologi Warga Surakarta segera dimulai. Ketua Senat diikuti anggota Senat memasuki ruang upacara. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk.
Hadirin yang kami hormati, sebagai ucapan selamat datang dari Akademi Teknologi Warga Surakarta, terimalah persembahan tari gambyong dengan para penari dari SMK Negeri 8 Surakarta. Selamat menyaksikan.
Sidang Senat terbuka dengan acara tunggal wisuda. Program Diploma 3 Keteknikan dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Mengeningkan Cipta dipimpin Direktur Akademi Teknologi Warga Surakarta. Selaku Ketua Senat kepada Bapak Y. Yulianto Kristiawan, ST, MT, kami silakan. Mengeningkan Cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda program Diploma 3 Keteknikan Akademi Teknologi Warga Surakarta tahun 2016 dibuka oleh Ketua Senat. Kepada Bapak Y. Yulianto Kristiawan, ST, MT, dipersilakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan penuh rasa syukur dan senantiasa memohon kekuatan
dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sidang Senat terbuka dengan acara tunggal Wisuda Ahli Madya Diplomatika Keteknikan Akademi Teknologi Warga Surakarta tahun 2016 dinyatakan dibuka. Himne Akademi Teknologi Warga Surakarta oleh kelompok paduan suara SMA Warga Surakarta. Laporan pendidikan kepada Bapak Agustinus Eko Budi Nusantoro, SPDMT, selaku Pembantu Direktur Bidang Akademik, dipersilakan. Laporan pendidikan Pembantu Direktur Bidang Akademik pada Wisuda Ahli Madya Keteknikan ke-26 tahun 2016. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Direktur selaku Ketua Senat, yang kami hormati para anggota Senat, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Warga, yang kami hormati para tamu undangan dari perguruan tinggi, kepala-kepala SMK, dan dari beberapa perusahaan, yang kami hormati para kepala sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Warga, yang kami hormati pengurus Ikatan Alumni AT Warga Surakarta, yang kami hormati para orang tua wisudawan dan wisudawati, para pengurus fungsionaris mahasiswa AT Warga Surakarta, serta wisudawan wisudawati yang berbahagia dan yang saya banggakan. Puji syukur hendaknya selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan prosesi Wisuda Ahli Madya Keteknikan Diplomatika
Akademi Teknologi Warga Surakarta yang ke-26 pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, sudah sepantasnya bila prosesi wisuda ini disambut dengan sukacita, terutama oleh wisudawan dan wisudawati, karena saat ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu setelah sekian lama berjuang untuk menyelesaikan proses akademik dengan susah payah dan perjuangan diiringi doa tulus orang tua agar segera menyelesaikan pendidikan di Akademi Teknologi Warga Surakarta dengan prestasi akademik semaksimal mungkin. Hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa Akademi Teknologi Warga Surakarta merupakan perguruan tinggi dengan kategori sehat. Kami sudah dan selalu memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dalamnya pelaporan ke Pangkalan Data Dikti tepat waktu dan pengunggahan daftar wisudawan kali ini ke laman Kopertis 6. Sehingga sudah kali ini juga merupakan kegiatan akademik yang legal. Terbukti dihadiri oleh Bapak Koordinator Kopertis sendiri. Terima kasih Prof. di P. Sugiarto. Mohon maaf Prof. karena selama 5 tahun ini baru kali ini dihadiri oleh Koordinator Kopertis langsung. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan proses akademik di Akademi Teknologi Warga Surakarta dengan baik. Wisuda merupakan puncak dan akhir proses akademik, namun perlu sadari bahwa sekaligus merupakan titik awal dari suatu babak baru bagi para wisudawan dan wisudawati untuk dapat menunjukkan kiprahnya di masyarakat, khususnya dunia kerja dengan mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah kita bersama pelajari di kampus. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami juga mengucapkan selamat kepada para orang tua, wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, kerjasama, dukungan, dan doanya dalam mengawal proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu di Akademi Teknologi Warga Surakarta. Selanjutnya kita doakan agar kesuksesan selalu menyertai para wisudawan dan wisudawati di hari-hari berikutnya. Hadirin yang berbahagia, kami menyadari betul dalam proses pelayanan selama ini masih banyak kekurangan, walaupun kami senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam mengawal kegiatan akademik di Akademi Teknologi Warga Surakarta. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini kami minta maaf kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta keluarga bagi kekurangan kami selama ini. Sebenarnya usaha-usaha perbaikan pelayanan dan pemenuhan standar, khususnya bidang akademik, senantiasa dilakukan dari waktu ke waktu. Perbaikan kurikulum yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, SN Dikti dan KKNI, perkembangan teknologi dan tuntutan stakeholder secara berkala kami lakukan. Atas bantuan konsultan dari PUM Belanda, maka pembelajaran yang kami terapkan saat ini berbasis project oriented learning atau kami singkat POL, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada proyek. Kami berlakukan di Akademi Teknologi Warga Surakarta. Kami berharap dengan metode pembelajaran ini mahasiswa dapat menyerap materi ajar dengan lebih baik, dan dari data yang kami miliki menunjukkan bahwa indeks prestasi kumulatif lulusan rata-rata di atas 3, yaitu 3,18. Semua itu masih kami dampingi dengan kegiatan ekstrakurikuler penunjang. Kami bekerjasama dengan LPIA untuk menambah kemampuan bahasa Inggris selama 4 semester.
Hasilnya adalah AT Warga mampu meraih juara 1 debat bahasa Inggris mahasiswa Rayon 2 Surakarta tahun 2014 dan 2015. Beberapa prestasi non-akademik yang sudah diraih 3 tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang cukup baik, antara lain juara 1 Tek Wodo Liga Mahasiswa, juara umum Napak Tilas Veteran yang dilakukan oleh UKM Kepecinta Alaman, dan masih banyak beberapa prestasi mahasiswa yang lain. Dari sumber daya manusia SDM senantiasa juga kami kembangkan, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan formal. Saat ini ATW memiliki 3 orang kandidat doktor, dan tahun depan kami merencanakan akan mengirim 2 lagi dosen untuk pendidikan S3. Penambahan sarana dan prasarana termasuk sistem informasi kami lakukan pula. Penentuan standar, monitoring, dan evaluasi juga sudah kami lembagakan. Semua ini demi kepuasan seluruh stakeholder, khususnya pengguna lulusan, lebih khusus lagi dunia industri. Kami sadari betul bahwa eksistensi dan keberlanjutan perguruan tinggi salah satunya ditentukan oleh keterserapan lulusan di dunia kerja. Data kami menunjukkan bahwa rata-rata masa tunggu alumni ATW untuk mendapatkan pekerjaan pertama relatif singkat, yaitu kurang dari 3 bulan. Hal tersebut merupakan pengakuan dan kepercayaan terhadap sistem pembelajaran di Akademi Teknologi Warga Surakarta. Pengakuan ini beberapa diwujudkan dalam bentuk nota kesepakatan dan nota kerjasama, dan bahkan beberapa berupa bantuan hibah peralatan pembelajaran dari beberapa perusahaan melalui program CSR yang nilainya mencapai lebih dari 2 miliar. Di antaranya adalah mesin potong pelat, seat bending, dan notching dari PT Sadikun Jakarta. Merupakan hibah murni. Mesin dump truck dari PT Pama Persada, perusahaan tambang nasional, dan 1 unit mesin tenun mutakhir jenis RZ-Lum dari PT Daniris juga merupakan hibah murni. Saat ini pun kami sedang mengurus persyaratan hibah mesin tenun baru jenis RZ-Lum dari Wuxi, yaitu perusahaan pembuat mesin tekstil di negeri Cina. Untuk itu semua kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saat ini program studi kimia tekstil memiliki 14 orang mahasiswa ikatan dinas dari perusahaan tekstil di wilayah Solo. Dan untuk itu secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan PT Daniris yang hari ini diwakili Pak Horizon. Terima kasih Pak. Prodi Elektronika memiliki beberapa alumni yang menjadi instruktur di perguruan tinggi lain dan di unit BMC, Basic Mechanical Course, di beberapa perusahaan nasional seperti di PT Denso. Ada 4 alumni ATW menjadi instruktur di BMC Denso. Teknik mesin sebagai prodi tertua tentu saja sudah memiliki alumni yang relatif lebih dahulu mapan, seperti manajer bahkan direktur di beberapa perusahaan seperti Nestle, Gudang Garam, Karya Dibya, Denso, dan Schneider. Perlu kami informasikan bahwa Direktur Schneider Indonesia adalah alumni ATW. Beberapa perusahaan besar sudah mengadakan rekrutmen langsung di ATW. Tahun ini saja ada yang sudah selesai dan ada yang dalam proses. Dan secara khusus kami ucapkan selamat bagi wisudawan dan wisudawati yang saat ini sudah menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan, bahkan sudah harus mulai bekerja atau training sebagai karyawan baru sebelum acara wisuda ini kita lakukan, dan secara khusus mendapat izin untuk wisuda hari ini.
membantu Direktur 4 bidang kerjasama dan sekaligus pengelola Career Center, memberikan data kepada kami bahwa sampai bulan ini rekrutmen oleh lebih dari 50 perusahaan yang dilakukan di ATW dan sebagian besar sudah menandatangani kontrak. Kami catat ada 105 alumni yang sudah tanda tangan kontrak dari 249 wisudawan hari ini, atau sekitar 45% sudah kontrak. Perusahaan-perusahaan itu antara lain, datanya dari bidang 4, PT Mayora ada 33 orang, PT Bentul 12 orang, dan Kosparma 9 orang, Rapid Plus 9 orang, Peron 5 orang, Garuda Metalindo 4 orang, Summit Adiawinsa 4 orang, Cahaya Muri Sentral Java 4 orang, Pan Brades 3 orang, PT Amarilis 2 orang, dan dalam tahap akhir dari PT Kaya Baik Indonesia 13 orang. Disusul PT Meiwa. Wisudawan Prodi Kimia Tekstil sudah diterima semua di perusahaan sandang, di antaranya PT Daniris. Ada 2 orang alumni kimia tekstil yang training di Cina hari ini. Semoga juga bisa hadir untuk wisuda hari ini. Namun bagi yang belum mendapatkan tidak perlu berkecil hati, sebab mulai Senin tanggal 14 November menurut informasi dari bidang 4, beberapa perusahaan yang lain akan melakukan rekrutmen, yaitu PT Gajah Tunggal yang sudah dijadwalkan, PT Siamindo, IMCP, industri kaleng terbesar kedua Indonesia, PT Paco Aquina, Destra Group, Mitsubishi Electric, Menara, dan Agung Tech. Kepercayaan pemerintah dan lembaga non-profit lain kepada ATW juga semakin besar. Di antaranya adalah penyaluran beasiswa dan hibah, peningkatan manajemen pengelolaan institusi menuju good governance, dan hibah-hibah penelitian. Dari pembantu direktur bidang 3, yaitu bidang kemahasiswaan, kami dapatkan data mahasiswa aktif penerima beasiswa adalah sejumlah 98 mahasiswa, atau hampir 10% dari total mahasiswa aktif. Mahasiswa yang terdiri dari beasiswa tersebut terdiri dari beasiswa PPA sejumlah 54 mahasiswa, bidik misi 9 mahasiswa, ikatan dinas perusahaan 14 mahasiswa, beasiswa yayasan 11 mahasiswa, dan bantuan belajar dari ikatan alumni sebanyak 10 mahasiswa yang diserahkan pada acara pelepasan kemarin sore. Hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh dosen beserta mahasiswa dari Dikti dan sumber-sumber lain 3 tahun terakhir juga mengalami kenaikan dengan nilai juga mendekati 2 miliar rupiah. Namun rasio terhadap jumlah dosen masih relatif kecil. Kami sedang mendorong rekan-rekan dosen untuk lebih giat melakukan riset dan pengembangan materi ajar berbasis riset, serta implementasi teknologi terapan dalam program pengabdian pada masyarakat. Kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain yang sudah dan sedang kami lakukan, di antaranya dengan Dinperindak Jawa Tengah, Subbid Logam dan Tekstil, dan ini beberapa kali ATW ditunjuk menjadi pelaksana dan penyedia instruktur pelatihan bagi unit usaha kecil UMKM seperti perajin knalpot di Purbalingga, gambar teknik di Tegal dan Sukoharjo, Alsintan di Solo Raya, dan lain sebagainya. Bahkan bulan Oktober kemarin dan awal November ini
ATW dipercaya oleh Din Perindak Jateng juga untuk melakukan pelatihan rekayasa alat pengolah makanan bagi calon usahawan pemula untuk daerah IHT Kabupaten Sukoharjo di Akademi Teknik Warga Surakarta. Diseminasi hasil riset pernah dilakukan bekerja sama dengan Balitbang Jawa Tengah di kampus ATW dan dihadiri oleh perwakilan Balitbang dan Bapeda kota kabupaten dan kota se-Jawa Tengah beserta beberapa unit binaannya. Beberapa hasil iptek bagi masyarakat yang kami hasilkan sudah kami salurkan kepada unit-unit usaha kecil di wilayah Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten. Saat ini kami sedang merintis kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri untuk peningkatan kualitas riset dan publikasi internasional. Buah dari usaha-usaha di atas adalah bahwa semua program studi di ATW terakreditasi B. Kami laporkan pula bahwa Prodi Elektronika dan Prodi Kimia Tekstil baru saja menerima visitasi asesor BAN PT dalam rangka reakreditasi dan kami masih menunggu hasilnya. Bulan ini pula kami sedang mengerjakan akreditasi institusi yang biasa disingkat AIPT di bawah fasilitasi Kopertis 6 untuk segera kami ajukan untuk menaikkan status ke B. Perlu kami sampaikan bahwa data bahwa ATW menempati ranking 160 dari 3.320 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia versi Dikti ini. Dan ranking 5 di Surakarta setelah UNS, ISI, UMS, dan Uniba. Berarti kita masuk dalam 5% perguruan tinggi bagus di Indonesia. Penilaian di atas berdasarkan pada unsur kualitas tata kelola, kualitas SDM, kegiatan kemahasiswaan, penelitian, dan publikasi. Dan kami masih mohon doa restu Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena sesuai dengan amanat rencana strategis ATW, kami akan mengajukan perubahan bentuk menjadi sekolah tinggi. Karena berdasar surat edaran Menteri Ristek Dikti, saat ini sangat dibutuhkan ahli dan sarjana terapan serta sarjana bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Namun demikian, kami masih sangat mengharapkan bimbingan khususnya kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah dalam kami menjalankan Tridharma agar kami dapat mewujudkan visi dan misi ATW, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan memiliki daya saing tinggi. Apalagi khususnya dalam